Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Semuanya, siswanya silakan berdiri. Oke, kita mulai pada hari Minggu 3. Ya, pada hari Minggu turun saya ke kota. Dari depan istimewa duduk di muka. Kelas kita hari ini saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi? Menggunakan tujuan aktif. Ada lagi tambahan dari yang lain selain dari kesepakatan kelas yang telah disebutkan? Tidak. Oke, kita setuju ya. Berarti kita harus menaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Absensinya ya. Aslida, hadir Bu. Cindy, hadir Bu. Clara, hadir Bu. Fanli, hadir Bu. Festina, Marcelinda, hadir Bu. Titi, hadir Bu. Lilitu, hadir Bu. Masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya? Masih. Apa itu? Website. Oke, apa itu website? Salah satu mesin pencari. Betul sekali. Nah, hari ini kita mempelajari tentang mesin pencari. Nah, di sini apa itu mesin pencari? Adalah sebuah program komputer yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi atau mengindeks pencarian di internet. Pernah melakukan pencarian? Pernah. Melakukan pencarian apa yang pernah kalian lakukan? Tugas ya. Di sini kita mengangkat satu tema pembelajaran yaitu cepat dan akurat mencari artikel. Nah, di sini kita akan mencari artikel. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita yaitu mengenal sistem kerja mesin pencari artikel. Kemudian yang kedua, mempraktekkan penggunaan mesin pencari artikel dengan menggunakan beberapa kata kunci. Di sini Ibu punya pertanyaan. Pernahkah kalian menggunakan mesin pencari artikel? Pernah. Siapa yang sudah pernah angkat tangannya? Oke, semua rata-rata pernah ya. Kemudian, apa perbedaan antara mesin pencari biasa dengan mesin pencari artikel? Ada yang bisa? Iya, Bu. Oke, silakan. Perbedaan utama antara mesin pencari biasa dan mesin pencari artikel terletak pada tujuan penggunaan, cara kerja, dan hasil yang diberikan. Pertama, mengenai tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan pada mesin pencari biasa dirancang untuk mencari berbagai jenis konten di web, termasuk halaman web, gambar, video, berita, dan masih banyak lagi. Beda halnya dengan mesin artikel pencari, spesifik untuk mencari artikel ilmiah seperti informasi, jurnal, dan publikasi akademik. Nah, untuk cara kerjanya, mesin pencari biasa mengindeks seluruh web dan menggunakan algoritma kompleks untuk menentukan referensi halaman berdasarkan kata kunci. Sedangkan untuk cara kerja mesin pencari artikel mengindeks database, jurnal akademik, dan sumber ilmiah lainnya. Nah, dalam konteks penggunaannya, jika Anda mencari informasi umum atau gambar daya dari seluruh web yang ada di internet, mesin pencari biasa seperti Google akan jauh lebih baik. Berikan aplaus buat temanmu. Beberapa contoh mesin pencari yang ada sekarang ini ada Google Cendekia, kemudian Akademia, Science Text, dan
sebagainya. Dan masih banyak lagi mesin pencari yang bisa kita temukan di internet. Nah, untuk memahami mesin pencari ini, maka kita bentuk diskusi kelompok. Yang mana nantinya silakan carilah artikel dengan judul topik tertentu yang setipe dengan menggunakan mesin pencari artikel. Silakan bentuk kelompoknya. Nah, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, hasil diskusi kelompok tersebut dimuat dalam bentuk LKPD dengan menjawab beberapa pertanyaan di atas. Apa pertanyaan pertama? Bukalah salah satu mesin pencari artikel, misalnya menggunakan Scholar, Google.com. Kedua? Carilah artikel tentang komputer, kata kunci apa yang dipakai. Ketiga? Berapa jumlah artikel yang sesuai? Pencarian dilakukan dalam waktu Ya. Nah, nanti dibuat dalam bentuk tabel yang mana di situ ada judul artikel, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbit, dan abstrak singkatnya. Jika sudah selesai mengerjakan hasil LKPD-nya itu, silakan dipresentasikan di depan kelas. Ada yang sudah selesai? Siapa? Oke, silakan dipresentasikan. Nah, teman-teman semua, kami telah melakukan pencarian pada google.scholar.com. Kata kunci yang kami gunakan untuk mencari artikel adalah kata komputer. Jumlah artikel yang sesuai dalam kata kunci komputer sebanyak 1.455.000 artikel, dan waktu yang kami butuhkan untuk pencarian dalam kata kunci komputer sebanyak 0,7 detik. Nah, ketika kami melakukan browsing, kami telah menemukan judul artikel yang saya temukan adalah pengantar jaringan komputer. Penulisnya adalah Melvin Shafrizan, penerbitnya adalah Andi, tahun terbitnya adalah 2020, dan abstrak singkatnya adalah tentang perkembangan teknologi abad ke-21. Artikel yang saya dapatkan yaitu cara mudah membangun jaringan komputer dan internet. Penulisnya yaitu Google Komputer, tahun terbitnya yaitu 2010, dan penerbitnya yaitu Google.com. Informasi yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah hampir tiap rumah memiliki komputer atau laptop. Jika jumlahnya lebih dari satu, diperlukan jaringan untuk saling berhubung antar komputer, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel atau hotspot. Artikel yang ketiga yaitu jaringan komputer yang ditulis E.F. Haryanto. Beberapa hal yang diperlukan untuk jaringan komputer akan dibahas dalam artikel ini.
Buku ini akan menawarkan tutorial yang menarik dan dapat dipraktikkan langsung dari komputer. Artikel yang keempat yaitu Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer, yang dimana penulisnya yaitu B. Hartono pada tahun 2013 dan penerbitnya yaitu Library AI. Teknologi komputer, informatika, dan komunikasi manajemen tidak perlu memahami secara detail tentang bagaimana memanfaatkan teknologi komputer, informatika, dan komunikasi. Artikel yang terakhir adalah jaringan komputer dan penelitian. Penulis MJN Yudianto Jane Moore. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer sistem dan komputer siliner. Komputer yang akan menjadi komputer silver maupun menjadi komputer siliner dan berubah-ubah. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih, Ahok. Nah, sebagai evaluasi kita di pembelajaran mesin pencari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan mesin pencari kita lebih mudah mendapatkan artikel yang kita cari. Demikian. Betul sekali. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Mari kita menyanyikan lagu dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku 3 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Dan Allah kami bersatu di dalam kerajaan surga dan syukur dan ucapan dan mengatakan dimanapun telah menolong kami dari awal kami menguatkan pembelajaran kami dan kami mengakhiri.